dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau Salam sejahtera Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Walaupun hubungan kita jauh di luar negeri karena memang situasi COVID yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu, tapi kita dipertemukan melalui jaringan udara. Hari ini kembali kita ibadah live streaming. Dan tema yang akan saya angkat pada hari ini juga sangat unik. Temanya adalah, aku menang karena aku kalah.
Namun sebelum kita masuk ke firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan beliau bawakan. Yang pertama, Iman yang Mengalahkan Dunia. Yang kedua, Pertandingan Iman. Dan yang ketiga, Hati Sebagai Pemenang. Khususnya lagu nomor 3 ini saya sangat suka karena sangat sesuai dengan tema kita. Aku menang karena aku kalah. Karena pada intinya, di ujungnya, yang kita harapkan itu adalah kemenangan. Nah, bagaimana engkau supaya memiliki hati sebagai seorang pemenang? Sangat ditentukan oleh iman kita. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini dan kita bisa ikuti pujian ini dari rumah masing-masing. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Jonathan. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia.
kuasa iman yang mengalahkan dunia. Engkaulah Tuhan yang melatihku melalui setiap perkara. Engkaulah Tuhan yang membentukku menjadi pemenang akhirnya. Ku akan tekun mengikuti pertandingan imanku. Kaulah yang meneguhkan dengan kuasa-Mu sampai Engkau mendapatiku, memelihara imanku. Mahkota kemenangan menjadi bagianku. Engkaulah Tuhan yang melatihku melalui setiap perkara. Engkaulah Tuhan yang membentukku menjadi pemenang akhirnya. Ku akan tekun mengikuti pertandingan imanku. Kaulah yang meneguhkan dengan kuasa-Mu sampai Engkau mendapatiku, memelihara imanku. Mahkota kemenangan menjadi bagianku. Sampai Engkau mendapatiku, memelihara imanku. Mahkota kemenangan menjadi bagianku. Mahkota kemenangan menjadi bagianku. Mataku Tuhan, agar dapat melihat kelebihan yang Kau berikan padaku.
talenta bagi kemuliaan-Mu. Biar ku menghadapi setiap persoalan dengan hati sebagai pemenang. Ku pasti mengalami janji-Mu ya Tuhan. Ku hidup di dalam kemenangan. Urapi tanganku Tuhan, ku dapat mengembangkan setiap talenta bagi kemuliaan-Mu. Biar ku menghadapi setiap persoalan dengan hati sebagai pemenang. Ku pasti mengalami janji-Mu ya Tuhan. Ku hidup di dalam kemenangan. Oh, biar ku menghadapi setiap persoalan dengan hati sebagai pemenang. Ku pasti mengalami janji-Mu ya Tuhan. Ku hidup di dalam kemenangan. Oh, biar ku menghadapi setiap persoalan dengan hati sebagai pemenang. Ku pasti mengalami janji-Mu ya Tuhan. Ku hidup di dalam kemenangan. Ku hidup di dalam kemenangan. Ku hidup di dalam kemenangan. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan. Kita akan masuk ke firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus tuntun pimpin kita. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Penebus kami, Yesus Kristus. Engkau tetap menyertai memimpin kami, walaupun dunia sudah 1 tahun lebih dilanda oleh wabah pandemi virus corona, sehingga segala aktivitas, segala kegiatan sangat membatasi kami. Tapi kami tidak kehilangan cara, kami tidak kehilangan akal untuk tetap bisa bersyukur, memuji dan beribadah kepada Engkau secara bersama-sama melalui live streaming. Engkau pimpin kami, sertai kami, sehingga melalui ibadah hari ini di tanggal 7 Maret 2021
kami diberikan kekuatan dan pembaharuan di dalam kehidupan kami, khususnya menghadapi masa-masa yang sulit, agar kami tetap keluar sebagai seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, tema yang akan kita kupas pada hari ini unik. Aku menang karena aku kalah. Anda pasti pernah mendengar pepatah yang mengatakan mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Karena pepatah ini memang cukup terkenal. Tetapi judul yang akan kita kupas hari ini agak sedikit dibalik. Aku menang karena aku kalah. Selama ini kita dididik untuk selalu menang, menang dan menang. Akibatnya kita tidak disiapkan untuk mengalami kekalahan. Padahal kekalahan itu ada waktu-waktu tertentu dibutuhkan untuk mencapai kemenangan. Banyak hal kita bisa menang, namun kita harus terlebih dulu mengalah. Dengan istilah mundur satu langkah untuk maju dua langkah. Kalau engkau tidak mundur, maka engkau tidak bisa maju. Engkau akan bentrok, engkau akan tabrakan. Karena itu kita mundur satu langkah dengan keinginan kita, dengan kemampuan kita. Tapi setelah kita mundur, nanti kita maju, kita akan melangkah menjadi dua langkah. Kan lebih untung, lebih menang, betul? Yesus Kristus pernah mengalami yang namanya mengalah demi mencapai kemenangan. Karena itu hari ini ada dua tokoh yang ingin saya ajak Anda untuk pelajari. Dua tokoh ini pernah mengalah tapi demi memperoleh kemenangan. Tokoh pertama adalah tokoh sentral kita, Yesus Kristus. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus berkata bahwa ia telah menjadi penguasa di bumi dan di sorga. Coba kita baca ayatnya. Di Matius 28 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kalimat ini kita paling senang lah. Artinya, yang menjadi penguasa di bumi maupun di sorga adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah dua alam ini, bumi dan sorga, yang akan kita huni? Saat ini di bumi kita huni, tapi suatu saat setelah kita meninggal di sorga kita akan menghuni. Nah, Yesus berkata, telah diserahkan kepadaku kuasa di bumi. Artinya Yesus Kristus punya otoritas. Yesus Kristus berkuasa mutlak di bumi. Segala lidah, segala lutut akan bersujud dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, juru selamat kita. Bukan hanya di bumi, di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di ayat 18 dia berkata, aku berkuasa di bumi dan di sorga. Di ayat 19 dia suruh kita beritakan Injil. Sebenarnya apa yang akan kita beritakan? Isi pemberitaan kita itu apa? Yaitu kabar kemenangan, kabar baik, kabar sukacita, yaitu Injil. Injil itu diambil dari bahasa Yunani Eglion, artinya adalah kabar baik. Jadi kemenangan Yesus di sorga dan di bumi ini adalah kabar baik, kabar terbesar, pengharapan terbesar bagi semua umat manusia di dunia. Dan itu harus kita beritakan. Kita sampaikan kepada semua orang, Yesus sudah menang, Yesus sudah menang, Yesus sudah menang. Yesus sudah menjadi penguasa di bumi, Yesus sudah menjadi penguasa di sorga. Karena itulah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus layak menjadi pemenang, layak menjadi penguasa di bumi, layak menjadi penguasa di sorga. Itu
yang akan kita beritakan, yang ingin kita sampaikan. Kemudian di ayat yang ke-20, Yesus berjanji akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Saya bacakan di ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus ingin kita tahu. Karena mengetahui itu penting. Karena tidak setiap orang mengetahui. Tidak setiap orang Kristen mengetahui bahwa dia bersama Yesus itu sudah menang. Akibatnya adalah kita mendudukkan posisi kita sebagai yang kalah. Sama setan kita takut. Artinya kan kita mendudukkan diri kita pada posisi yang kalah. Sama dosa kita dikuasai. Artinya kita mendudukkan diri kita di posisi yang kalah. Padahal Yesus ingin kita tahu dia sudah menang atas dosa. Dia sudah menang atas iblis. Dan dia sudah menjadi penguasa di bumi dan menjadi penguasa di surga. Di bumi, dengan iman kita katakan kepada setan, dalam nama Yesus Kristus, keluar kau setan. Orang yang kerasukan setan dipulihkan, disembuhkan. Setan takut, setan kabur dari tubuh orang itu. Itu kemenangan. Tapi tidak semua orang tuh tahu bahwa ini kemenangan besar. Karena tidak tahu, maka dia tidak bisa menggunakan kuasa itu untuk menaklukkan setan-setan. Ibaratnya tuh begini loh. Katakan sebuah laptop. Ini teknologi kan semakin canggih ya. Laptop, handphone. Laptop dan handphone kita tuh canggih. Banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Tapi Anda tahu nggak? Banyak fitur di dalam laptop maupun di handphone yang tidak bisa kita pakai. Mungkin kita hanya pakai aplikasi-aplikasi tersebut 25%, 75% itu nggak kita pakai. Kenapa? Karena kita nggak bisa pakai. Kita nggak tahu cara memakainya. Betul? Sama juga. Sebelum COVID, kayaknya yang namanya aplikasi Zoom nggak dikenal orang. Tapi setelah munculnya COVID, di mana orang tidak leluasa bertemu, lalu ada orang menciptakan aplikasi Zoom, dan akhirnya dia jadi kaya raya. Tapi ada manfaatnya. Sehingga melalui Zoom kita bisa ibadah secara langsung, bisa rapat secara langsung, melakukan penginjilan lewat Zoom. Dan saya suka mengajar. Sejak ada COVID, saya nggak bisa mengajar di tempat langsung lagi. Saya hanya bisa mengajar lewat Zoom. Dan murid-murid saya banyak yang jadi pendeta-pendeta. Tuhan mengaruniakan talenta untuk mengajar kepada saya, dan mereka ikuti pelajaran saya. Dan 1 tahun sejak COVID, orang yang antri mau dibaptis ada 20. Saya tidak injili mereka langsung, tapi injili lewat Zoom. Artinya, setelah ada kendala, orang bisa ciptakan Zoom, orang tahu dan bisa memakai Zoom. Awalnya saya juga nggak bisa pakai Zoom. Minta diajari orang, bayangan saya susah sekali. Ternyata gampang banget. Karena itu kita juga berterima kasih kepada yang menciptakan aplikasi Zoom ataupun aplikasi-aplikasi lain yang memungkinkan di masa COVID ini kita bisa bertemu langsung, bisa bertatap muka, bisa berkomunikasi, bisa mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, ketika Sang Pemenang Yesus Kristus menyertai kita, seharusnya kita juga akan menjadi pemenang dalam segala hal. Karena itu di dalam kitab Wahyu selalu ditekankan agar kita menjadi pemenang. Saya kutip 1-2 ayat. Wahyu pasal 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Yang bisa layak dan berhak makan dari pohon kehidupan di taman Firdaus adalah pemenang. Kalau engkau tidak menjadi pemenang, maka engkau tidak akan bisa menikmati buah pohon kehidupan itu. Kita nggak pernah bayangkan kayak apa ya pohon kehidupan. Yang dulu kita diajari pohon pengetahuan baik dan jahat, itu pun kita nggak tahu jenis buahnya seperti apa.
tapi kita akan nikmati suatu saat nanti. Lalu pasal 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di ayat yang ke-10, Rasul Yohanes menyampaikan kepada kita, jangan takut apa yang kau derita. Iblis akan melemparkan engkau ke dalam penjara supaya engkau mengalami kesusahan. Nah, di saat itu, di saat mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan di penjara, seringkali kita bisa mengalami kekalahan karena tidak kuat menghadapi penderitaan itu. Tapi kita harus jadi pemenang. Walaupun kelihatan kita kalah, masuk ke dalam penjara, masuk ke dalam segala penderitaan, kita kalah, tapi kita masih ada kekuatan iman untuk bertahan. Dan iman itulah yang akan membuat kita mencapai kemenangan. Dan ketika kita menang, kita keluar sebagai pemenang. Tuhan berkata, aku akan memberikan mahkota kehidupan untukmu. Sehingga di ayat yang ke-11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kalau engkau jadi pemenang, maka engkau sudah bebas dari penderitaan. Karena di ayat 10 engkau sudah mengalami penderitaan itu duluan, dan engkau bisa mempertahankan imanmu, bertahan sampai akhir, setia sampai akhir. Nah, kemenangan seperti inilah yang Tuhan ingin kita dapatkan. Karena Yesus sendiri sudah memberikan contoh. Yesus sudah memberikan teladan menang. Tapi sebelum menang, mengalami kekalahan. Bapak Ibu yang saya kasihi, menjadi pemenang terlebih dulu Yesus mengalah. Mengalah ini bukan berarti kalah loh. Oke? Mengalah dan kalah itu dua hal yang berbeda. Kalau mengalah, sebenarnya kita sanggup mencapai kemenangan, tapi kemenangan yang kita dapatkan itu harganya terlalu mahal dibayar. Yaudahlah, kita mengalah dulu, kita mundur dulu satu langkah supaya kita bisa melangkah dua langkah. Nah, saya ingin mengajak Anda melihat bagaimana Yesus itu mengalah. Bukan kalah, tapi mengalah. Lihat di Matius 26 ayat 50 sampai 54. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Matius pasal yang ke-26 ayat 50 sampai 54. Ayat 50, tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Perhatikan kata menangkapnya. Yesus ditangkap, konotasi ini negatif. Seakan-akan Yesus ini melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran hukum. Padahal dia tidak bersalah, dia tidak berdosa. Yesus ditangkap itu gara-gara hanya para pemimpin agama Yahudi itu iri hati, cemburu. Para ahli Taurat, orang Farisi, karena Yesus semakin populer, sedangkan mereka semakin tenggelam. Dan dari kecemburuan itulah mereka menggunakan berbagai macam cara, termasuk juga mendekati Yudas Iskariot yang tamak akan uang sampai menjual gurunya sendiri. Bapak Ibu yang saya kasihi, lalu ayat yang ke-55, pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Jadi Yesus juga menyindir mereka yang menangkap Yesus. You sangka gua nih penjahat, gua nih penyamun, sehingga kalian datang dengan pentungan, dengan pedang. Untuk apa? Saya ini bukan penjahat, saya bebas, orang merdeka. Dan kalian tahu bahwa saya mengajar, saya tidak melanggar hukum. Itu Yesus tegaskan. Oke? Lalu di ayat 51, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ternyata di rombongan Yesus ini, kita tidak tahu persis seorang yang menyertai Yesus ini apakah salah satu dari 11 murid yang ada bersama Yesus di Taman Getsemani?
Karena saat itu Yudas Iskariot kan tidak ada. Dia datang membawa rombongan untuk menangkap Yesus. Nah, apakah dari salah satu murid Yesus tarik pedangnya, langsung bergerak, telinga dari imam besar punya, pelayan imam besar putus, copot telinganya, jatuh. Bapak Ibu melihat reaksimu salah satu pengikutnya yang sangat beringas, tegas. Yesus berkata apa? Ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedangmu itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Maksud Tuhan Yesus di sini, untuk mencapai kemenangan belum tentu harus menggunakan kekerasan. Masukkan pedangmu, nggak usah gunakan kekerasan. Oke? Karena apa? Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan lagi. Dendam hanya akan membalas dendam lagi. Kalau kita pernah nonton film kungfu dari China, selalu ada balas dendam. Yang keluarga ini dibunuh, ini dibalas dendam. Nanti yang dibunuh lagi didendam, bunuh lagi, nggak selesai-selesai. Jadi terjadi rotasi, terjadi perputaran dendam yang tidak habis-habisnya. Harus ada rantai dendam itu diputuskan dengan ada yang mengalah dulu. Kalau tidak ada, akan terus berputar. Karena itu, batu jangan dilawan dengan batu. Dua-duanya cacat, dua-duanya bisa pecah, dua-duanya bisa hancur. Batu hanya bisa dilawan dengan yang lembut. Apa itu? Air. Lu mau segede apapun itu batu, mau sekeras apapun itu batu, kalau sudah ketemu sama air, tenggelam tuh batu, tak berkutik. Dan batu yang ada di sungai kita lihat licin-licin semua. Kenapa? Karena sering kena arus air. Oke, arus air sehingga batu jadi licin-licin. Batu yang pernah dipungut oleh Raja Daud ketika menghadapi Goliat. Nah, Daud itu membutuhkan batu yang bulat-bulat ketika dia melemparkan katapelnya. Karena jika batu itu bersegi-segi, ketika dilempar kena angin bisa melayang, nggak kena sasaran. Maka dibutuhkan batu yang bulat-bulat, batu pilihan. Dan batu itu hanya bisa terjadi setelah mengalami gesekan oleh air, arus air bertahun-tahun lamanya, sehingga menjadi terbentuk. Sama juga kita. Kadang-kadang memang tidak mudah. Khotbah itu kadang-kadang gampang, tapi melaksanakannya susah. Membaca firman Tuhan gampang, melaksanakannya susah. Kalau suamimu kepala batu, jangan kau lawan dengan kepala batu. Kalau istrimu kepala batu, jangan kau lawan dengan kepala batu. Lawan dia dengan kasih dan pengampunan. Memang tidak mudah. Saya katakan tidak mudah. Tapi demi memperoleh kemenangan, mau tidak mau kita lakukan itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lanjutkan cerita tentang Yesus ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Perhatikan, Yesus katakan di ayat 53 itu sangat-sangat jelas bahwa Yesus sengaja mengalah. Yesus bukan takut, Yesus bukan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Karena Yesus berkata, emangnya kalian sangka aku nggak bisa minta kepada Bapakku di sorga, kirimkan 12 pasukan malaikat, kalian dihabisi semua? Bisa, tapi aku tidak lakukan itu. Nah, kenapa Yesus tidak lakukan itu? Karena Yesus ingin menunjukkan saya mengalah untuk mencapai kemenangan. Kenapa untuk mencapai kemenangan itu harus mengalah? Kemenangan macam apa yang ingin Yesus raih? Ya, kemenangan seperti apa yang Yesus ingin capai agar dia bisa agar dia harus mengalah lebih dahulu. Mengalah di sini bukan tidak sanggup, bukan tidak ada kekuatan, bukan tidak ada potensi untuk melawan. Ada, tinggal dia berseru, Bapak kirimkan 12 pasukan malaikat. Oh, habis itu semua orang yang menangkap Yesus. Karena kalau Anda baca di Alkitab, malaikat itu punya kekuatan. Banyak kasus malaikat membunuh orang dalam satu hari.
puluhan ribu orang. Banyak kasusnya. Tapi Yesus tidak lakukan. Karena Yesus ingin sengaja, sekali lagi, sengaja mengalah. Supaya Yesus bisa mencapai kemenangan. Lalu kemenangan seperti apa yang ingin Yesus capai? Lihat ayat 54. Itu kemenangan yang ingin Yesus capai. Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Kemenangan yang ingin Yesus capai adalah agar apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab tergenapi atas diri Yesus. Karena jika saat Yesus ditangkap, Yesus tidak mengalah. Yesus minta Bapaknya kirim malaikat-malaikat dari sorga, tentara sorga, menghabisi mereka. Pasti Yesus lolos, Yesus selamat, Yesus tidak ditangkap dan Yesus tidak disalibkan. Tapi ketika Yesus tidak disalibkan, Yesus justru sudah kalah. Karena sudah tidak mengikuti alur skenario. Karena Yesus memang sudah ditentukan untuk ikut skenario, ikut apa yang sudah dinubuat di dalam Alkitab. Yesus harus ditangkap, Yesus harus mengalami penderitaan, disiksa, mati di kayu salib. Bahkan termasuk Yudas Iskariot. Walaupun di Alkitab tidak mengatakan yang akan menyangkal Yesus adalah Yudas Iskariot. Intinya dari 12 murid Yesus ada satu yang akan mengkhianati dia, yang akan menjual dia. Itu sudah dinubuatkan. Bapak Ibu yang saya kasih, ini contoh yang sangat luar biasa. Yesus sengaja mengalah demi memperoleh kemenangan. Karena itu mari kita teladani Yesus kita, guru kita. Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhanmu." Fungsi tugas dari guru itu apa? Teori dan praktek. Mengajarkan teori dan dia praktekkan. Betul nggak? Itu tugas seorang guru. Nah, Yesus itu guru agung kita. Yesus mengajarkan, oh kalian harus mengalah. Oke? Untuk mencapai kemenangan. Dan Yesus buktikan, dia punya potensi melawan, tapi dia tidak melawan. Dia sengaja mengalah supaya dia bisa memperoleh kemenangan, yaitu mengikuti skenario nubuat yang sudah ditetapkan di dalam perjanjian lama. Dan akhirnya Yesus ikuti dengan sempurna sampai mati di atas kayu salib. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, dia berkata, sudah selesai. Artinya dia sudah mengikuti apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Padahal di Taman Getsemani, sebelum ditangkap, di Taman Getsemani di malam yang terakhir waktu Yesus berdoa, ya Bapakku, jika bisa cawan pahit ini lalu daripadaku. Cawan pahit itu adalah penderitaan alami oleh Yesus. Dia juga sebagai manusia, dia juga membayangkan, wah betapa tersiksanya, dihina, dicambuk, disalibkan, diberi mahkota duri, mati di atas kayu salib. Dia bayangkan juga ngeri. Makanya waktu doa di Taman Getsemani, dia ketakutan sampai pelunya seperti butiran-butiran keringat berguguran. Tapi setelah itu Yesus berkata, waktu doa kepada Bapa, tetapi jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Karena kehendak Bapa itu dia ditangkap, disalibkan. Maka dia harus mengalah demi menggenapi apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Dan Yesus berhasil melewati semua itu. Jalan salib yang begitu berat, selangkah demi selangkah, setahap demi setahap, Yesus lewati. Dan akhirnya dia menjadi pemenang. Setelah dia mati, bangkit dari kematian. Dia sudah menang atas maut, dia sudah menang atas kematian, dia sudah menang atas iblis. Dan muncullah kalimat di Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Kepadaku telah diserahkan kuasa di bumi dan kuasa di sorga. Nah, kalimat itu banyak bisa diucapkan Yesus setelah dia menang atas penderitaan, menang atas kematian. Kalau dia ketika mau ditangkap, dia melawan, kalimat itu nggak bisa diucapkan. Justru dia jadi kalah, bukan menang lagi. Karena itulah kita belajar pada guru agung kita, mengalah untuk menang. Lalu tokoh yang kedua yang ingin saya ajak Anda bahas bersama adalah Diakon Stefanus.
Stefanus adalah salah satu dari 7 orang diaken yang diangkat di Yerusalem. Itu dicatatkan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6. Seorang yang punya karunia bermujizat dan ahli dalam perdebatan. Boleh dikatakan Stefanus ini adalah debater, jago debat. Suatu kali Stefanus berdebat dengan para pemimpin, imam, dan anggota mahkamah agama. Karena ini orang-orang terpandang yang berdebat dengan Stefanus, kalah debat sama Stefanus. Karena Roh Kudus yang mendorong Stefanus dalam berbicara. Sehingga penuh hikmat, penuh kekuatan. Akhirnya mereka yang kehilangan muka itu marah karena dipermalukan. Lalu mulai menggerakkan massa, memprovokasi massa, sehingga massa itu akhirnya jadi beringas. Kemudian mulai menangkap Stefanus, diseret seperti seekor hewan di luar kota, kemudian dilempari dengan batu sampai akhirnya mati. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 7 54 sampai 60. Kisah Rasul pasal 7 54 sampai 60 kita akan baca dulu, nanti saya akan coba kupas lebih dalam. Ayat 54, ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Cara kematian yang tragis tapi sangat mulia. Dilempar batu sampai mati. Saya nggak terbayang ketika batu pertama dilemparkan kena pada badan Stefanus. Oh, sakit. Apalagi kalau kenanya di kepala langsung berdarah, sakit tuh. Betul? Lalu batu kedua datang, batu ketiga, dan menyusul batu-batu lain. Bonyok itu badan. Banyak tulang-tulang yang pasti, batu yang begitu berat, yang begitu keras, kena badannya, kena tengkoraknya, pecah, tulangnya patah, remuk, luar biasa. Nah, saat itu kelihatan tuh Stefanus kalah. Betul? Sebenarnya kalau mau Stefanus bisa, tidak usah mengalah. Bagaimana caranya? Enggak usah dilawan, enggak usah berdebat sama mereka itu. Karena lawan yang diajak debat oleh Stefanus, mestinya Stefanus sudah bisa baca, ini orang beringas punya. Kalau kalah debat, mereka kehilangan muka, pasti mereka akan lakukan kekerasan. Stefanus pastinya tahu. Tinggal mundur aja. Sorry, saya nggak mau jadi debat. Selamat itu Stefanus. Tidak mengalami penderitaan. Tapi Stefanus tahu dia harus melewati semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan ada beberapa hal yang ingin saya ajak Anda renungkan. 2 hal lah. Ada 2 kemenangan besar yang diperoleh diaken Stefanus. Tapi untuk memperoleh 2 kemenangan besar itu, dia harus mengalami kekalahan dulu, mengalah dulu. Stefanus pasti sudah perhitungkan semuanya itu resikonya ketika dia berdebat. Nah, kemenangan pertama adalah kemenangan dalam iman. Dia melihat langit terbuka sebelum dia meninggal. Dan dari langit yang terbuka itu dia melihat Yesus Kristus ada di sebelah kanan Allah. Wah, luar biasa. Yesus menunjukkan kepada Stefanus, nanti engkau akan masuk surga, engkau akan dapat upah di surga. Karena sebelumnya Yesus sudah sampaikan di dalam firman-Nya di Matius pasal yang ke-5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Stefanus
yang mengalami penderitaan? Itu penghuni sorga, empunya sorga. Kemudian ayat 5, ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah, berbahagialah. Lalu di ayat yang ke-12, bukan hanya bahagia, bersukacita. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau para nabi utusanku saja sudah mengalami penderitaan itu, kalian mengalami penderitaan itu jangan kaget. Sejarah akan terulang kembali. Karena itu, Anda kebayang gak bagaimana besarnya upah Stefanus di sorga. Karena dia sudah mengalami penderitaan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi. Jadi sebenarnya Stefanus mengalah. Dengan iman dia percaya dia akan dapat upah di sorga. Jadi istilah itu begini loh. Mungkin Anda pernah nonton permainan boxing atau tinju. Sudah banyak sekali orang yang gugur di atas ring, cacat dan lain sebagainya. Termasuk satu legenda petinju Muhammad Ali. Dia mengalami Parkinson dalam jangka lama di dalam hidupnya. Kenapa? Dan parah sekali Parkinson dia. Kalau dia pegang sendok dia bisa bergetar gitu. Dia mau ambil kuah dari mangkok kuah ke nasi dia atau ke mulut dia, itu sudah hilang separuh kuahnya itu. Karena kepalanya pasti sering kena pukulan sehingga mengalami goncang, geger otaknya. Bapak Ibu yang saya kasihi, banyak orang yang mati di atas ring. Tapi kenapa masih banyak orang yang suka naik ring bertinju? Karena ada dua yang dia peroleh. Duit dan popularitas. Duit dan popularitas. Karena itu, walaupun di atas ring dia akan mengalami babak belur, dipukul, dia tetap naik ring. Karena jika tidak naik ring, tidak akan ada kemenangan. Hanya ada pilihan. Dia mau naik ring atau enggak. Kalau mau naik ring, kalau dia menang upahnya pasti besar. Oke? Kalau dia kalah juga dibayar kan? Dibayar dan namanya juga dikenal walaupun sebagai yang kalah. Tapi suatu saat dia akan menang. Tapi tidak ada kemenangan kalau dia tidak mengalami kekalahan, dipukul, sakit, luka. Sidang yang jemaat yang saya kasih, kita lihat yang kedua. Kemenangan Stefanus yang kedua adalah berhasil memenangkan jiwa Saulus. Ini kemenangan yang paling besar. Waktu dia dilempari dengan batu, ada orang yang menjaga baju para algojo yang melempari dia. Coba lihat kembali di Kisah Rasul 7 ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Kisah Rasul pasal 8 ayat 1a, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Saulus ini luar biasa. Saulus akhirnya berhasil dimenangkan. Dia bertobat percaya Tuhan Yesus. Ternyata saat-saat kematian, detik-detik kematian Stefanus, dia melihat langit terbuka. Dia bisa mempertahankan imannya sampai akhir. Dia bisa mengampuni musuh-musuh yang menganiaya, melempari dia sebelum mati. Bahkan Stefanus berdoa, Tuhan ampunilah mereka. Doa yang persis diucapkan Yesus sebelum Yesus meninggal di atas kayu salib. Kita lihat banyak tokoh, hanya tokoh yang satu ini Stefanus yang bisa mengampuni orang, mengampuni mereka yang menganiaya dan membunuhnya di saat sebelum mengalami kematian. Tapi itulah kemenangan iman, dan kemenangan iman itu sudah dia demonstrasikan di hadapan seorang anak muda bernama Saulus. Setelah bertobat, akhirnya Saulus memberitakan Injil kemana-mana. Dan dalam penginjilan dia itu, dia sering kali memberikan kesaksian.
Terutama juga saat Stefanus dibunuh. Di Kisah Rasul itu dicatatkan 3 kali kesaksian Saulus, pertobatan Saulus. Yang pertama di Kisah Rasul 9, yang kedua Kisah Rasul 22, dan yang ketiga Kisah Rasul 26. Nah, di Kisah Rasul pasal yang ke-22 ini Saulus menyinggung nama Stefanus. Kita lihat Kisah Rasul pasal 22 ayat 20. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Coba lihat, di saat detik-detik kematian Stefanus itu terekam dengan jelas di dalam memorinya Saulus. Pasti Saulus juga bingung. Kok ada ya orang yang rela mati mempertahankan agama, mempertahankan keyakinan dia? Saulus bingung awal. Kok ada orang sih mau mati demi agama? Dan lebih hebat lagi, ketika Stefanus berkata, aku melihat langit terbuka. Saya yakin Saulus juga mungkin secara refleks ikut melihat ke langit. Tapi apa yang dilihat di langit? Awan biru. Dia nggak melihat langit terbuka. Dia penasaran, ini Stefanus benar atau bohong nih? Ya? Tapi setelah dia percaya Tuhan Yesus, dalam penglihatan dia mendengar suara dan cahaya memancar dari langit, maka dia tahu Stefanus tidak berbohong. Karena dia sekarang alami sendiri bagaimana langit itu terbuka dan cahaya yang lebih terang dari matahari menyinari dia sampai matanya buta 3 hari. Lalu ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Berarti apa yang dilihat oleh Stefanus itu nyata, walaupun orang-orang tidak melihat pada saat itu. Dan selanjutnya, pengalaman Saulus dengan Tuhan itu sangat-sangat banyak. Penjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga dia bisa menuliskan kitab suci Perjanjian Baru paling banyak, menceritakan bagaimana penjumpaan dia dengan Tuhan dan sebagainya. Ini berarti saat-saat kematian Stefanus itu sangat membekas di hati Paulus. Misteri mengapa Stefanus rela mati demi Injil akhirnya tertanam juga di dalam hati Paulus. Karena itulah dalam kitab Filipi Paulus berkata, Filipi pasal 1 ayat 22:1, dia berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Perhatikan kalimat terakhir di ayat 20 ini, baik oleh hidupku maupun matiku. Lalu ditegaskan lagi di ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya hidupku untuk Tuhan, matiku pun untuk Tuhan. Wah, dia berhasil mencapai level sama seperti Stefanus, orang yang dia setujui untuk dibunuh pada zaman itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, Stefanus kelihatan kalah, tapi Stefanus telah memenangkan sesuatu yang berharga, memenangkan sebuah mutiara. Mutiara itu berhasil didapatkan oleh Stefanus melalui kematiannya, yaitu Saulus. Dan hasilnya apa? Saulus menjadi rasul terbesar, rasul orang Kristen. Bayangkan jika Saulus tidak bertobat, kitab suci Perjanjian Baru itu tipis. 4 Injil ditambah beberapa surat Yudas, Yohanes, kemudian Petrus, itu saja. Sisanya itu tulisan Paulus. Karena itu pertobatan Paulus itu memberikan dampak yang sangat besar bagi kekristenan. Dan yang orang pertama yang memulai penginjilan dunia adalah Paulus. Sehingga hari ini di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia, kita yang ada di kota Jakarta bisa menikmati Injil. Karena Paulus yang memulai perintisan penginjilan keliling dunia. Tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada dia. Nah, setelah Saulus itu menjadi pengikut Yesus, bahkan menjadi rasul, dia itu sangat menyesal di dalam hatinya loh. Kenapa dulu aku tuh mendukung Stefanus dibunuh? Akhirnya dia katakan di dalam surat ini, tulis, semua itu aku lakukan di luar iman. Aku nggak tahu bahwa yang aku lakukan salah, tapi menurut aku benar.
Karena aku menganggap ini bidat, ajaran Kristen itu bidat. Tapi setelah aku mengerti, malah aku jadi rasulnya Kristen. Luar biasa Bapak Ibu. Nah setelah Paulus itu aktif dalam pelayanan, penyesalan itu selalu dia bawa. Setiap kali dia bersaksi pertobatan, dia selalu ingat akan nama Stefanus. Karena itu ada hal yang dia lakukan oleh Saulus, yaitu mendekati keluarga Stefanus sebagai wujud penyesalan dia. Dan itu dicatatkan di dalam 1 Korintus. Saya bacakan 1 Korintus pasal 1 ayat 16. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Okay. Lalu ayat 17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Paulus menyadari talenta dia, tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Aku menanam, Apolos menyiram. Menanam itu dalam memberitakan Injil. Okay? Artinya membaptis itu bagian penggembalaan. Saya hanya memberitakannya sampai orang mau percaya. Saya serahkan kepada Apolos untuk baptis, saya serahkan kepada orang untuk baptis. Karena itu aku tidak suka membaptis orang. Itu kayaknya prinsip Paulus. Dia cukup beritakan Injil. Urusan baptis diserahkan kepada tim penggembalaan. Tapi untuk keluarga Stefanus, dia spesialkan. Dia berkata, juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Nah, keluarga Stefanus, apakah keluarga inti anak istri Stefanus? Di Alkitab nggak ada catatan seperti itu. Bisa iya, bisa enggak. Tapi setidaknya itu keluarga Stefanus, yang namanya keluarga, bisa saja saudara kandungnya Stefanus. Bisa saja pamannya Stefanus. Bisa saja keponakannya Stefanus. Intinya, Paulus itu merasa menyesal telah menyetujui Stefanus itu dibunuh, dilempar batu sampai mati. Maka dia dekati keluarga Stefanus. Mungkin dia mengucapkan penyesalannya, minta maaf kepada keluarga Stefanus. Dan Anda percaya enggak? Kalau saat itu Stefanus itu masih hidup, tapi sudah cacat karena lemparan batu, setelah Paulus bertobat, dia pasti datang bersujud di hadapannya Stefanus, minta ampun kepada Stefanus. Tapi sudah nggak bisa, Stefanus sudah meninggal, sudah ada di sorga dia. Karena itulah dia datang kepada keluarganya, pendekatan sebagai wujud aku menyesal. Sampai akhirnya terjalin hubungan yang baik antara Paulus dengan keluarga Stefanus. Dan agaknya keluarga Stefanus pun memaafkan, mengampuni mengampuni Paulus. Karena Paulus berkata, aku lakukan, aku nggak tahu, aku memang penjahat yang layak dihukum. Tapi setelah itu aku mengerti. Makanya berusaha memenangkan keluarga Stefanus yang belum percaya Yesus, bahkan membaptis mereka. Bapak Ibu yang saya kasih, luar biasa. Stefanus mengalah, tapi dia memperoleh kemenangan. Nah, dari dua tokoh ini, baik Tuhan Yesus maupun dia kan Stefanus, saya ambil dua tokoh ini mengajarkan kita hari ini. Dalam banyak hal kita perlu belajar mengalah demi memperoleh kemenangan. Kalau kita nggak mau mengalah terus, nggak akan menang-menang. Dalam keluarga kita, pernikahan kita, di dalam pekerjaan kita, kadang-kadang kita harus mengalah. Misalnya di pekerjaan, Anda diomeli, Anda dibentak-bentak sama bos, Anda bisa melawan, betul? Anda bisa tinggalkan perusahaan ini, masih banyak perusahaan lain, betul? Tapi coba Anda mengalah, karena duit bos itu masih wangi, Anda butuh. Apalagi di zaman COVID begini, susah cari kerjaan loh. Mengalah lah, walaupun kesal minta ampun, nggak apa-apa mengalah. Karena Anda masih butuh pekerjaan itu. Mengalah untuk menang. Orang Kristen itu diajarkan mengalah untuk menang. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita lihat apa yang dikatakan Paulus, orang yang sudah dimenangkan oleh Stefanus. Roma pasal 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Wah, luar biasa kalimat ini. Padahal hanya dibalik loh. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Sama kejahatan kita jangan kalah. Kita harus menang atas kejahatan. Lalu bagaimana cara memenangkan kejahatan itu?
Yaitu kalahkan kejahatan itu dengan kebaikanmu. Kalahkan si batu itu, si keras itu dengan kasih, dengan kebaikan. Kasih adalah bahasa universal yang bisa diterima, bisa dinikmati oleh semua agama tanpa membedakan siapapun. Kasih itu dibutuhkan oleh setiap orang. Ketika Anda pasang muka asam, muka cemberut, orang lebih cemberut, lebih asam, lebih galak dari engkau. Tapi ketika engkau memberikan senyuman, orang pun tahu, oh ini orang nggak mengancam saya, ini orang bersahabat dengan saya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, apa bedanya orang Kristen dengan orang-orang dunia? Orang yang jahat, ini orang jahat ya, lebih dari dunia. Orang jahat selalu berbuat jahat, bahkan kebaikan bisa dibalas dengan kejahatan. Itu orang jahat. Lalu orang-orang dunia umumnya, kejahatan dibalas kejahatan, kebaikan dibalas kebaikan. Itu orang umumnya. Tapi kalau penjahat, ya Anda berbuat baik, dia akan berbuat jahat kepada Anda. Itu memang tabiatnya sudah jahat. Tapi kalau manusia umumnya, rata-rata orang tanpa memandang agama apapun dia, engkau berbuat jahat, dia bisa engkau balas jahat kan engkau. Kemudian engkau berbuat baik kepada orang itu, dia akan berbuat kepada engkau. Artinya timbal balik. Nah, posisi orang Kristen ada di mana? Posisi orang Kristen ada di atasnya lagi, yaitu kejahatan dibalas dengan kebaikan. Karena itulah Tuhan Yesus mengajarkan, kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Kejahatan dibalas kebaikan. Kalau ada orang menuntut engkau berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil, temani dia, ajak ngobrol dia, biar nggak kesepian. Kalau ada yang merampas bajumu, berikanlah juga jubahmu. Dia butuhkan, maka dia rampas. Artinya mengasihi, mengampuni, melayani. Dan itu nggak mudah. Saya katakan tidak mudah. Karena keinginan hati kita, karena keinginan daging kita, kita ingin berontak, kita ingin melawan. Nah, sebagai ilustrasi cerita terakhir, saya akan memberikan satu cerita. Cuman cerita ini terjadi di agama Konghucu. Bukan berarti agama Kristen enggak ada. Ada banyak cerita di Alkitab. Nah, cuman sekali-kali saya mengambil cerita yang inspiratif tanpa untuk menonjolkan agamanya, tapi ajarannya. Oke? Ceritanya begini, Konghucu, saya pernah baca satu sejarah Konghucu. Waktu dia masih hidup itu dia punya murid sampai 3.000-an loh, Konghucu. Karena dia memang ahli filsafat. Nah, salah satu murid Konghucu bernama Yan Hui. Yan Hui ini adalah murid yang dekat dengan Konghucu. Suatu ketika Yan Hui ini berjalan di pasar dan dia mendengar ada orang berantem. Lalu dia dekati. Rupanya yang berantem itu adalah satu pemilik toko kain dengan pembeli. Bertengkar. Nah, apa yang ditengkarkan? Mungkin masalah harga atau jumlahnya. Sang pemilik toko ini dalam perdebatan tentang masalah kali. 3 kali 8 menurut Anda berapa? Pemirsa, 3 kali 8 apa? 24, betul? Nah, tapi pembeli berkata 3 kali 8 itu 23. Mati-matian dia ngotot pertahankan itu. Nah, waktu Yan Hui datang, dia dengar, wah ini pembeli ini ngawur ini. 3 kali 8 itu kan 24. Mana mungkin 23? Akhirnya dia dekati pembeli itu, dia berkata, saudara, Anda keliru. 3 kali 24, 3 kali 8 itu 24 bukan 23. Nah, ternyata pembeli ini agak ngeyel. Sebenarnya memang masalah, tapi ngeyel. Dan menurut dia yang benar. Lalu dia berkata, emangnya siapa yang mengangkat kamu jadi hakim? Saya nggak mau bertengkar dengan kamu. Tapi apa yang akan diucapkan oleh gurumu, Konghucu, yang aku mau dengar. Akhirnya Yan Hui berkata, walaupun kamu ketemu sama guruku pasti akan menjawab 24. Tapi pembeli kain ini ngotot, enggak, saya nggak percaya. Begini aja, kalau nggak percaya kita taruhan. Yan Hui berkata, apa taruhannya? Nah, pembeli ini berkata, kalau gurumu berkata yang benar ada 23, lu mau bayar gua apa? Yan Hui berkata, oke,
Aku akan melepaskan jabatanku, aku serahkan ke kamu. Kebetulan Yan Hui juga punya jabatan cukup tinggi di masyarakat saat itu. Nah akhirnya Yan Hui balik bertanya, kalau kamu kalah gimana? Kalau aku kalah, aku rela potong kepalaku, aku kasihkan ke kau. Ya udah, mereka menghadap Konghucu. Nah waktu ketemu Konghucu mendengar dengan jelas permasalahannya. Lalu Konghucu berkata kepada muridnya, Yan Hui, kamu salah. Kamu kalah. 3 kali 8 adalah 23. Nah Yan Hui setelah mendengar itu, dalam hatinya berkata, waduh guruku ngawur. Masa 3 kali 8 23? Mesti kan 24. Tapi dia nggak berani menentang gurunya di hadapan orang ini. Akhirnya gurunya berkata, letakkan jabatanmu, kasih kepada dia. Ya udah, dia lepaskanlah topi kebesarannya, dia serahkan kepada pembeli ini. Loh, pembeli ini dengan senang karena dapat jabatan dong. Pergilah dia. Setelah itu Yan Hui tidak ngomong apa-apa dengan gurunya. Lalu tidak lama kemudian dia pamitan kepada gurunya, ingin pulang kampung mengunjungi anak-anak dan istrinya. Waktu dia berkata demikian, Konghucu sebenarnya tahu, dia kecewa. Nah akhirnya waktu hari mau berangkat, Yan Hui ini membawa pedang dan juga membawa bekal. Dan akhirnya gurunya pesan, Yan Hui, kalau kamu lihat hujan dan petir, kamu jangan berteduh di bawah pohon. Oke? Yang kedua, kamu jangan membunuh. 2 hal yang kamu ingat. Ya udah, Yan Hui kemudian pamitan pada gurunya. Sebenarnya dia sudah nggak mau berguru sama Konghucu karena dia anggap Konghucu nggak benar. Masa 3 kali 8 23? Mesti kan 24. Nah akhirnya pergilah Yan Hui. Ternyata di pertengahan jalan tiba-tiba cuaca berubah. Lalu mulai hujan dan angin petir. Dan akhirnya Yan Hui awalnya mau berteduh di bawah sebuah pohon yang ditemui, tapi ingat pesan gurunya, akhirnya dia rela berhujanan. Dia menjauhi pohon. Betul. Tidak lama kemudian tiba-tiba pohon itu disambar petir, babak belur. Sampai pohon itu pecah, runtuh. Akhirnya Yan Hui teringat, wih, guruku hebat juga ya, kok dia bisa tahu ini. Suruh aku jangan berteduh di bawah pohon. Ya udah, dia pulang. Sampai di rumah ternyata sudah tengah malam. Dia tidak mau bangunkan istrinya. Akhirnya dia dengan pedang dia buka pintu pelan-pelan. Setelah itu masuk kamar istrinya. Waktu dia masuk kamar, dia karena kan dulu nggak ada listrik, dia melihat sama-sama ada laki-laki lain tidur sama istrinya. Dia hampir narik pedang untuk membunuh itu laki-laki. Tapi dia teringat pesan gurunya. Lalu dia urungkan. Walaupun semalaman dia tidak tidur di kamar itu, tapi gelisah, marah. Dan akhirnya besok pagi-paginya, waktu istrinya bangun, baru dia tahu. Ternyata yang tidur di sebelah istrinya itu adalah adik kandung dari istrinya sendiri. Ya? Siapa yang menyangka? Kalau malam itu dia terbawa emosi, dia sudah bunuh orang, habis sudah. Nah setelah mendapat pencerahan itu, setelah dia bersilaturahmi dengan keluarga, dia segera datang lagi kepada Konghucu. Dan akhirnya Konghucu berkata, Yan Hui, aku tahu kamu kecewa sama aku. Kamu pulang izin menengok keluargamu. Sebenarnya itu bukan tujuan kamu. Kamu sudah nggak mau berguru sama aku lagi, bukan? Yan Hui berkata, loh dari mana guru tahu? Aku tahu, aku bisa lihat ekspresimu. Dan Yan Hui, kamu tahu nggak? Sebenarnya yang benar itu kamu. 3 kali 8 itu 24, bukan 23. Tapi kamu tahu nggak kenapa aku mengatakan 23? Karena tidak sesuai taruhannya. Kalau aku katakan yang benar 24, Anda tahu nggak? 1 nyawa itu sudah melayang. Orang itu potong lehernya diserahkan ke kamu. Kamu mau terima leher orang itu? Hanya taruhan begini, dia melayang nyawanya. Karena itu nyawa lebih berharga daripada jabatan, lebih berharga dari uang. Nah sejak saat itulah kemudian Yan Hui berguru sampai mati kepada Konghucu. Karena dia tahu mengalah untuk menang adalah inspirasi. Konghucu mengajarkan mengalah walaupun engkau benar. 3 kali 8 itu 24, benar. Tapi engkau harus mengalah demi nyawa orang yang satu ini. Ya bebal, jangan diladeni kebebalannya. Bapak Ibu yang saya kasih, ini satu pengajaran inspirasi agar di dalam kehidupan kita belajar mengalah untuk menang. Dan ayat Alkitab itu banyak ya demikian. Dan juga banyak contoh-contoh di Alkitab mengalah untuk menang. Yusuf adalah orang yang berkati luar biasa.
Dan Yusuf juga praktekkan mengalah untuk menang. Mengalah kepada saudara, mengalah kepada tante Po, istri Potifar. Ketika dia difitnah, dia nggak melawan, dia nggak berontak, dia terima nasib. Karena dia tahu Tuhan punya rencana terindah, dan akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Berapa banyak kemenangan yang diperoleh Yusuf. Mengalahlah untuk menang. Banyak hal di dalam kehidupan kita, keluarga, di dalam hubungan kerja, di dalam berjemaat. Mari kita tanamkan prinsip, aku mengalah demi memperoleh kemenangan. Aku mengalah bukan berarti aku tidak sanggup melawan, bukan berarti aku tidak punya kemampuan melawan. Engkau punya kemampuan, tapi engkau mengalahlah demi mencapai kemenangan, demi mencapai ketenangan. Semoga kebenaran hari ini memberikan inspirasi untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Sungguh indah hari ini kami belajar satu kebenaran, mengalah untuk menang. Ketika kami mengalah bukan berarti kami kalah, tapi ini adalah kemenangan yang tertunda. Kami mengalah bukan berarti kami tidak punya kekuatan, tidak punya keberanian melawan, tapi kami mengalah agar kami menanamkan prinsip mundur satu langkah, agar kami bisa maju dua langkah. Itulah kemenangan yang ingin kami raih. Berikanlah hati yang bijaksana, berikanlah hati mengampuni, hati mengasihi, hati yang rendah hati, agar kami bisa mengalah. Kalau untuk memperoleh kemenangan diharuskan untuk mengalah. Terima kasih Tuhan. Semoga kebenaran ini menjadi inspirasi. Bukan hanya teori yang kami dapatkan, kami juga belajar pada prakteknya, mengalah untuk menang. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Handato Cahyadi. Mari Bapak Pendeta Handato dipersilahkan. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan doa penutup dan juga pengumuman. Kita akhiri. Bapak Ibu, mari angkat tangan Bapak Ibu, saya akan berkati Bapak Ibu. Kuasa yang sempurna, kemuliaan yang kekal, kasih yang terbesar akan turun dalam nama Yesus Kristus atas kehidupan saudara-saudari. Maka saudara akan diberkati di dalam setiap pekerjaan saudara. Saudara akan diberkati di dalam rumah tangga, saudara akan diberkati di dalam kesehatan, di dalam keamanan, saudara-saudara akan diberkati di dalam setiap hal. Sukacita, damai sejahtera Yesus Kristus menyertaimu saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian, mengasihi dan melayani. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku.
melayani, melayani, lebih sungguh mengasihi, 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 lebih sungguh mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh mengampuni, 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 lebih sungguh mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Amin. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu di dalam live streaming minggu depan.